I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konstitusi beserta contoh dari kasus konstitusi, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia. Apa itu konstitusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Korupsi. Kasus yang paling sering kita dengar adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negeri ini, di mana mereka yang melakukan korupsi ini menggunakan kekuasaannya ataupun jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjerat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Di saat pandemi, masih saja ada oknum yang tega melakukan korupsi. Menteri Sosial Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos. Status tersangka Juliari ini turut menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak yang menjadi pemberi suap. Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Adapun total kontrak sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman hukuman mati. Pada bulan Juli lalu telah disampaikan soal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi COVID-19, bahwa telah diingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa pandemi atau bencana dapat diancam dengan hukuman mati. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan akan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Oleh sebab itu, sebagai penerus bangsa, generasi muda perlu ditanamkan sejak dini tentang apa itu korupsi dan dampaknya yang dirasakan oleh negara itu, agar bangsa ini dapat diselamatkan juga untuk mengurangi tingkat korupsi itu sendiri, dan agar generasi muda nantinya tidak melakukan korupsi.